Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Dragon Prince Yuan atau Yuan Zun episode 2 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Yuan Zun dengan darahnya ternyata mampu mengaktifkan formasi leluhur. Hal itu membuatnya tiba-tiba pindah ke tempat lain. Zhou Yuan terbelalak saat melihat sekelilingnya. Gua tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya adalah hutan kuno yang tenang dan damai. Pohon-pohon raksasa menusuk ke langit, sementara daun lebat menutupi langit. Zhou Yuan sedikit mengerutkan kening dan bertanya-tanya tempat apa ini saat dia mengamati sekelilingnya. Tapi tiba-tiba pandangannya menyusut sementara ekspresi wajahnya membeku seolah-olah dia melihat hantu. Hal itu karena dia baru saja menemukan bahwa sosok cantik tanpa sadar muncul di bawah salah satu pohon raksasa di depannya. Setelah mengamati lebih dekat, itu adalah seorang gadis berbaju hijau. Tubuh gadis itu ramping dan berparas cantik, tapi ekspresinya sedikit jutek. Ketika tatapan Zhou Yuan bertemu dengannya, perasaan mati rasa yang tak terlukiskan menyebar di kulit kepalanya. Namun, ketahanan mental Zhou Yuan ternyata cukup baik. Dia dengan cepat menenangkan dirinya dan senyum segera muncul di wajahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk terlihat tidak menyinggung gadis itu. Ia lalu menangkupkan tinjunya bersama dan segera memperkenalkan diri. Di situ Yuan memanggil gadis itu dengan sebutan kakak. Kakak? Gadis berbaju hijau itu sedikit melengkungkan bibirnya ketika dia mendengar bagaimana Zhou Yuan memanggilnya. Seolah panggilan itu sangat menarik buatnya. Dia lalu bergumam bahwa kakek Hei ternyata benar. Seseorang benar-benar datang ke sini hari ini. Dengan acuh tak acuh gadis itu berbalik dan menuju hutan kuno. Ketika dia melewati pohon raksasa dari sebelumnya, gadis itu memanggil, "Tuntun, saatnya pulang." Setelah mendengar panggilan gadis hijau itu, Zhou Yuan segera menemukan binatang oranye kecil yang lucu. "Seekor anjing peliharaan?" Zhou Yuan bergumam. Seolah-olah dia mendengar gumaman Zhou Yuan, rambut binatang kecil itu segera merinding dan mulai menggonggong pada Yuan. Namun, karena tubuhnya terlalu kecil, gonggongan darinya tidak memiliki kekuatan destruktif dan malah membuatnya terlihat lebih imut. Binatang kecil itu tampaknya telah menyadari bahwa gonggongannya tidak mengintimidasi Zhou Yuan. Ekornya berdiri tegak ketika melompat di depan batu besar sebelum membuka mulutnya dan menggigit dengan liar. Dalam rentang nafas pendek, batu itu benar-benar menghilang hanya dengan satu gigitannya. Ekspresi wajah Zhou Yuan berubah kaku ketika dia diam-diam tersentak. Dia sedikit terkejut ketika dia menatap makhluk seperti anjing kecil itu. Hewan apa ini? Tidak heran, binatang lucu itu dipanggil Tuntun, yang artinya menelan atau melahap. Setelah melihat keterkejutan di wajah Zhou Yuan, makhluk kecil bernama Tuntun dengan senang hati mengayunkan ekornya sebelum mengejar gadis berpakaian hijau sambil masih menggelengkan ekornya. Ketika gadis berpakaian hijau berjalan ke hutan, dia memiringkan kepalanya sedikit dan menyuruh Yuan untuk mengikutinya. Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan cepat menyusul gadis dan binatang kecil itu. Dan kini, sebuah tempat terbuka telah muncul di dalam hutan tempat sebuah pondok berdiri dengan damai. Gadis cantik itu segera berkata kepada seorang kakek yang duduk di kursi malas yang ia panggil dengan kakek Hei, bahwa orang yang dijemputnya itu kini telah datang. Gadis cantik itu segera memberikan kode kepada binatang kecilnya. Tuntun pun dengan senang hati segera nyemplung ke dalam tong yang berisi air jernih. Sang kakek itu bernama Chang Yuan, tapi gadis itu memanggilnya dengan kakek Hei. Dilihat dari namanya sih, dia ada hubungan keluarga dengan Yuan ya. Soalnya kan namanya sama Yuannya. Perkiraan Mimin sih dia adalah kakek leluhur Zhou Yuan sih. Kakek Hei di situ mengatakan di dalam hati kalau sepertinya ia tak punya banyak waktu yang tersisa lagi. Segera tatapan kakek Hei menghentak Yuan. Yuan jadi kaget karena tubuhnya seolah-olah menjadi beku. Karena kakek Hei tiba-tiba saja tahu bahwa bocah laki-laki yang baru datang ini adalah bocah yang memiliki berkah naga suci. Namun sangat disayangkan bahwa berkat naga suci kini telah dicuri dan ada racun naga di tubuh Yuan. Kondisi yang benar-benar menyedihkan. Jelas itu sangat mengejutkan Yuan karena hanya dengan sekali pandang saja kakek itu bisa membaca semua yang ada pada tubuhnya. Yuan pun segera memberikan salam dan memperkenalkan diri kepada kakek Hei. Kakek Hei segera menebak lagi kalau Yuan berasal dari keluarga Zhou. Ia juga dengan tepat menebak kalau Yuan akan memintanya untuk membuka kedelapan meridiannya. Akan tetapi ia lanjut bertanya, kenapa pula ia harus membantu Yuan?
Mendengar perkataan dari kakek Hei, Yuan lalu dengan sopan berkata bahwa memang dia tidak tahu siapa senior di depannya itu. Dan pada saat ini Yuan juga mengaku kalau ia tak bisa membuat apapun untuk membuat senior terkesan. Tapi Yuan dengan tegas mengatakan kalau dia tahu senior di depannya mungkin saja menunggunya. Kakek Hei cukup terkejut dengan perkataan Yuan yang cukup cerdas. Dahinya kini mengernyit. Segera dia menarik tubuh Yuan ke hadapannya. Tatapan kakek Hei seketika menajam dan balik bertanya pada Yuan, "Kualifikasi apa yang kau miliki untuk aku tunggu, ah?" Yuan pun dengan polosnya menjawab kalau ia emang tak tahu, tapi senior pastinya tahu. Kakek Hei pun segera melepaskan Yuan. Dia pun lalu kembali duduk dan menggelengkan kepalanya dan menilai dirinya sendiri kalau ia terlihat sangat tua, sehingga bahkan ia tak bisa menakuti anak kecil seperti Yuan. Gadis baju hijau pun menyahut kalau Yuan hanya berakting, padahal ia tahu sebenarnya Yuan sangat takut setengah mati karena sebelumnya ia memperhatikan baju Yuan bagian belakang dibasahi oleh keringat. Kakek Hei pun tanpa basa-basi lagi segera mengutarakan maksudnya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah 8 meridian Yuan yang tidak muncul. Tapi Yuan harus berjanji padanya untuk membawa gadis yang bernama Yaoyao itu keluar dari tempat ini dan melindunginya. Perkataan itu cukup mengejutkan Yaoyao. Begitu juga dengan Yuan. Kakek Hei pun segera berkata kepada Yaoyao bahwa ia harus pergi sebentar karena ada sesuatu dan ia tak bisa lagi tinggal bersama Yaoyao. Yaoyao pun kini tak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang sedih. Ia lanjut berkata kalau Yuan adalah bocah lemah. Kakek Hei pun menyahut meski bocah ini sekarang lemah, namun ia mengaku sulit untuk mengatakan tentang masa depannya. Yaoyao lalu bertanya di masa depan apakah ia boleh bertemu dengan kakek Hei lagi. Tapi kakek Hei hanya terdiam saja. Pandangannya lalu beralih kepada Yuan dan ia bertanya sekali lagi, "Bagaimana?" Yuan pun terdiam sejenak. Ia lalu mengepalkan kedua tangannya. Pandangannya pun kini penuh dengan tekad. Ia lalu mengatakan meskipun ia tidak punya kekuatan sekarang, tapi dia berjanji kepada kakek Hei jika ada yang menyakiti kakak Yaoyao maka harus melangkahi dirinya dulu. Tekad Yuan itu segera mencuri pandangan dari Yaoyao. Mendengar tekad dari Yuan, kakek Hei pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus." Sambil ia menjentikkan jarinya di pegangan kursinya. Dan tiba-tiba saja bumi bergetar dan celah besar terbuka di bawah kaki Zhou Yuan, membentuk jurang yang dalam. Dengan sekali teguk itu menelan Zhou Yuan yang pucat dan ngeri. Tubuh Zhou Yuan dengan panik jatuh ke bawah dan mendarat di sebuah tempat yang berbentuk akar hitam. Dan tempat itu benar-benar seperti jurang neraka. Yuan pun mulai berjalan, tapi tiba-tiba saja sosok monster mirip manusia yang hangus terbakar segera menyerang Yuan. Yuan pun dengan sikapnya menangis dan balik memukul monster itu dengan kekuatannya. Tapi Yuan kini merasakan kekuatan energi merah yang dia keluarkan mengikis meridian dan jiwanya. Dan kini tiba-tiba muncul dua monster yang langsung menyerang Yuan lagi. Dengan pola kulit besinya, Yuan pun segera dapat mengatasi hal itu. Tapi seperti pepatah mengatakan, hilang satu tumbuh 1000. Ketika monster itu kalah, kini segera muncul monster-monster dengan jumlah 2 kali lipatnya lagi. Jelas hal itu cukup mengejutkan Yuan. Tapi Yuan yang tak mau mati dengan sikapnya menghajar satu persatu monster yang menyerangnya. Yuan yang mulai sadar bahwa monster ini tak akan ada habisnya, ia pun memutuskan untuk segera memanjat dan keluar dari tempat ini. Tapi saat ini jumlah monster yang bermunculan semakin banyak. Monster yang muncul dari atas mulai menghadang Yuan. Walaupun Yuan masih mampu untuk menghajar para monster itu, tapi hal itu membuatnya terlempar lagi ke bawah. Yuan mulai panik. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk pola genesis ketiganya ini. Tapi bersamaan dengan itu, monster-monster tadi kini mulai bergabung dan membentuk sebuah ular hitam yang sangat besar. Tapi menghadapi hal itu, Yuan tak gentar sama sekali. Ia pun segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan melesat ke atas. Dan tabrakan ini membuat Yuan jadi terlempar ke bawah. Tubuh Yuan kini jadi terselimuti oleh kegelapan. Yuan hanya bisa meringkuk dan mulai pingsan. Meridian dan jiwanya kini benar-benar terkikis. Bayangan ayah, ibu dan juga Wu Xuan pun datang dalam pikiran Yuan. Segera hal itu membangkitkan tekad Yuan. Yuan tak terima dan ingin menjadi lebih kuat. Dia tak akan membiarkan ada keberadaan yang menjadi ancaman bagi orang-orang yang dia sayangi. Seketika semangatnya pun meledak. Dan kini Yuan sedang terlihat duduk bersila. Ia pun segera sadar. Tampaknya kini Yuan telah melewati hambatan dan kegelapan dari dimensi tubuhnya sendiri. Kakek Hei di situ segera menyuruh Yuan merasakan tubuhnya sekarang. Yuan pun segera merasakan tubuhnya dan betapa senangnya ketika ia tahu bahwa 8 meridiannya kini telah terbuka. Kakek Hei di situ lanjut menjelaskan
bahwa 8 meridian Yuan sebenarnya terbuka secara otomatis saat lahir. Namun setelah menghadapi bencana, 8 meridian mundur ke bagian terdalam tubuh untuk perlindungan diri, sehingga Yuan selama ini tak bisa merasakannya. Yuan lalu bertanya tentang apa yang dialaminya saat di dimensi kegelapan itu. Kakek Hei pun lanjut menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali ke 8 meridian adalah dengan membunuh diri Yuan sendiri. Dengan kata lain, jika saja Yuan tidak dapat mengaktifkan 8 meridian untuk pelindungan tubuh pada saat-saat terakhir tadi, maka sekarang Yuan pasti sudah mati. Hal itu cukup mengejutkan Yuan. Dia tak menyangka dia baru saja lolos dari kematian. Yuan pun kini mengutarakan tekadnya bahwa selama dia bisa membuka meridian dan berlatih, tidak peduli seberapa besar resikonya, maka Yuan akan mencoba yang terbaik. Mendengar hal itu, kakek Hei mulai menyadari bahwa Yuan memang seorang bocah yang telah lulus ujian formasi dan saat ini ia menjadi tenang. Akan tetapi kakek Hei mengingatkan kalau Yuan jangan terlalu senang dulu, karena 8 meridian milik Yuan hanya muncul sebentar dan sekarang telah tertutup lagi. Jika mau membukanya lagi, maka akan lebih sulit dari orang lain yang pertama kali membuka meridiannya. Hal itu tak membuat Yuan kecewa. Yuan tetap semangat karena setidaknya dirinya yang sekarang lebih penuh dengan harapan dibandingkan dengan sebelumnya. Yoyo lalu tiba-tiba saja menyahut bahwa tidak apa-apa jika Yuan selama ini tidak dapat membuka meridian dan berlatih kultivasi, karena Yoyo juga mengaku bahwa dia ternyata juga tak bisa menggunakan Ki Genesis karena alasan khusus. Akan tetapi pencapaiannya dalam pola Genesis layak untuk warisan kakek Hei yang sebenarnya, sehingga Yaoyo cukup kompeten untuk menjadi guru Yuan. Mendengar hal itu, Yuan pun jadi menilai walaupun dia akan dapat membuka meridian dan berkultivasi, tapi tentunya dia harus menempuh jalan yang panjang sebelum ia bisa melindungi kakak Yoyo. Kakek Hei pun menilai kalau Yuan bertele-tele. Ia pun segera bertanya apa sebenarnya mau Yuan. Segera Yuan pun memohon sekali lagi kalau dia ingin menjadi murid kakek Hei. Yoyo pun juga menambahkan jangan sampai nantinya malah Yoyo yang melindungi Yuan. Kakek Hei membenarkan perkataan Yoyo, akan tetapi kakek Hei tak mengajarkan metode miliknya kepada orang luar. Dan tiba-tiba saja, secara mengejutkan Yuan segera bersujud dan memanggil kakek Hei dengan panggilan guru. Tindakan itu tampaknya membuat kakek Hei dan Yoyo jadi terkejut. Kakek Hei pun memilih untuk menyerah dan menerima Yuan sebagai murid untuk saat ini. Ia pun segera membuat tubuh Yuan melayang dan ia tanpa basa-basi akan segera mengajari Yuan teknik pelatihan Ki untuk membantu membuka meridian dan berkultivasi. Saat ini kakek Hei melihat bahwa Yuan memiliki pola genesis yang terukir di tubuh Yuan sebelumnya. Kakek Hei bertanya sekali lagi apakah Yuan tertarik dengan jalan ini. Yuan dengan mantap berkata, iya, jalan pola genesis yang luas dan dalam menurutnya emang tak bisa diremehkan. Kakek Hei pun cukup puas. Dia juga melihat jiwa milik Yuan penuh dengan energi dan energi. Ia pun lalu mengajari Yuan teknik pembentukan jiwa yang lainnya. Suara bel yang keras segera bergema di kepala Zhou Yuan selama beberapa waktu sebelum secara bertahap memudar. Di tengah ini, Zhou Yuan bisa merasakan metode penempaan roh, metode visualisasi yang bernama Greenstone Primal Chaos Divine yang dicap ke dalam benaknya. Namun, ini bukan saatnya menikmati keterampilan baru ini. Dan tak disangka, kakek Hei kini juga memberikan hadiah kepada Yuan. Itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan dengan guru, yaitu senjata Genesis itu. Namanya pena Tianyuan. Itu adalah pena pola Genesis. Itu pernah menjadi senjata prajurit Sen Genesis. Jelas hal itu membuat Yuan sangat terkejut. Dia pernah mendengar prajurit Genesis mempunyai 3 tingkatan, yaitu Basic, Swan, Heaven, dan Sen. Tombak 9 api milik ayahnya saja hanyalah tingkat Swan kelas atas, sedangkan pena Tianyuan ini dimiliki oleh prajurit Sen Genesis tingkat tertinggi. Kakek Hei lanjut menjelaskan bahwa akan tetapi pena Tianyuan ini terluka parah dalam sebuah pertempuran. 9 garis Genesis di atasnya. Jika Yuan bisa memberinya makan dengan jiwa binatang Genesis, maka Yuan bisa memulihkan kekuatannya secara bertahap. Ketika suatu hari ke-9 pola Genesis menyala, itu dapat memulihkan kekuatan penuh prajurit Sen Genesis. Yuan pun kini segera menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih atas pemberian ini. Yuan pun merasa ada yang kurang karena saat ini ia belum mengetahui nama gurunya itu. Kakek Hei lalu memberitahu bahwa namanya adalah Chang Yuan. Setelah itu, ia pun segera berpamitan. Ia juga tak peduli takdir ke depan mereka bisa bertemu lagi ataupun tidak. Kakek Hei tahu Yaoyo masih banyak pertanyaan yang ingin ia katakan, tapi sekarang bukanlah waktunya.
Kakek Hei pun memberikan liontin giok kepada Yoyo. Jika liontin giok itu terbakar, maka Yoyo harus berhati-hati karena itu tandanya mereka telah menemukan Yoyo. Sontak Yoyo jadi terkejut. Siapa yang dimaksud mereka itu dan kenapa dia mencarinya? Kakek Hei tak menjawab dan menoleh kepada Yuan. Ia hanya berkata kepada Yuan bahwa jangan sampai membiarkan Yoyo membuka segelnya dan menggunakan ki genesisnya, karena jika tidak, maka akan menimbulkan bencana. Yuan jadi terkejut. Ia baru tahu kalau ternyata itu adalah segel. Dia menilai Yoyo pasti punya ceritanya sendiri. Tapi Yuan khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya sekarang, sehingga Yuan pun masih menahan diri untuk bertanya. Dan ia pun dengan tegas menjawab gurunya kalau pasti ia akan mengingat pesannya itu. Dan tiba-tiba saja kakek Hei segera menyuruh Yuan dan Yoyo untuk pergi. Segera ia merilis portal untuk kepergian mereka. Jelas hal itu membuat Yoyo dan Yuan sangat kaget. Mereka tak menyangka akan berpisah dengan kakek Hei sebegitu cepat ini. Sebelum mereka benar-benar berpisah, kakek Hei pun mengingatkan Yuan lagi bahwa ia harus menepati janjinya. Dan Yuan segera menangkupkan kedua tangannya dan kembali meyakinkan gurunya kalau ia akan selalu mengingat janjinya dan akan selalu mempertanggungjawabkannya. Seiring dengan sapuan dari tangan kakek Hei, Yuan dan Yoyo kini telah menghilang dari tempat ini. Kakek Hei di situ bergumam bahwa benar tentang apa yang dikatakan orang tua itu, bahwa ia akhirnya dapat menerima murid lain. Entah siapa yang dimaksud orang tua itu, kita belum tahu ya guys. Kakek Hei atau Chang Yuan kini menatap langit. Dia tak menyangka seseorang menyusulnya begitu cepat. Langit saat ini menjadi gelap dan bergulung-gulung disertai dengan petir yang menyambar. Chang Yuan lalu berkata, setelah bertahun-tahun istirahat, sudah saatnya melatih tulang tua ini. Tepukan guntur liar tiba-tiba menggema di seluruh area petir melesat turun di langit yang jauh di atas, merobek domain ini dengan cara yang sangat biadab. Tanah mulai runtuh saat sepetak hutan tumbang. Petir tampaknya menutupi seluruh langit saat turun, dan 3 sosok yang dibungkus petir perlahan turun dari dalam. Ketika mereka muncul, 3 aura menakutkan keluar dari tubuh mereka dan menelan tanah seolah-olah mereka adalah dewa-dewa tingkat tinggi. Pandangan dingin mereka dilemparkan ke arah tubuh Chang Yuan yang jauh. Mereka segera menyapa, "Hehe, Kaisar Hei yang agung telah bersembunyi seperti tikus selama bertahun-tahun. Serahkan dia atau tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini." Entah siapa yang dimaksud dia ya, atau mungkin ketiga orang ini ingin merebut Yayo. Kita belum tahu ya guys. Senyum mengejek terbentuk di wajah Chang Yuan ketika dia mendengar suara dingin itu, dan tawa yang menggema bergema sebagai tanggapan. Chang Yuan berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Haha, ayo. Aku benar-benar ingin melihat dengan pasti tempat ini akan menjadi kuburan siapa." Ketika sosok seperti dewa kini segera menyerbu ke bawah, kakek Hei juga dengan cepat melesat. Tabrakan pun terjadi. Kakek Hei dengan sikapnya memblokir gempuran dari ketiga sosok itu. Dan saat tinjunya beradu dengan dewa rambut api, kakek Hei segera mengaktifkan gelang di lengannya. Seketika itu melemparkan rambut api dan memasukkannya ke dalam dimensi gelap. Mereka pun kini melanjutkan tawuran mereka di dimensi gelap berbatu itu. Dentuman-dentuman biadab terdengar menggema. Tapi tampaknya Chang Yuan ternyata sangat kuat. Serangan dahsyat dari mereka bertiga benar-benar mampu diblokir Chang Yuan. Bahkan Chang Yuan menghantam mereka satu demi satu. Walaupun mereka bertiga, tapi mereka sama sekali belum melukai Chang Yuan. Hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka. Mereka bertiga melancarkan energi terkuatnya ke satu titik. Titik itu segera membesar dan seperti membentuk sebuah mata besar. Menghadapi hal itu, Chang Yuan tampak tenang. Ia pun kini menjulurkan jari telunjuknya. Energi besar segera muncul dan melesat berhadapan-hadapan dengan energi dari bola mata itu. Dan scene lalu beralih saat ini Zhou Yuan telah dibawa kembali ke gua leluhur pertama kali saat ia melakukan ritual bersama ayahnya. Yoyo di situ tahu bahwa kakek Hei menyuruh dia pergi karena pasti ada musuh kuat yang mendatangi kakek Hei. Yuan pun segera menenangkannya karena ia menilai gurunya sangat kuat sehingga pasti tidak akan terjadi apa-apa. Yoyo tetap saja agak cemas. Dia pun bertekad akan memeriksanya suatu hari nanti. Dan jika sesuatu terjadi pada kakek Hei, dia pasti akan balas dendam. Dan ia dengan tatapan dingin bertekad bahwa orang yang menyakiti kakek Hei tak akan ada yang akan bisa lari darinya.
Perkataan tegang itu tiba-tiba segera cair karena tiba-tiba saja ayah Yuan segera memanggil Yuan kemana saja dia selama ini. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.